Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, dalam kondisi apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hujan lebat semacam ini kita masih hadir untuk sholat jamaah maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita kemarin sepekan yang lalu kita membahas tentang bagaimana hati yang keras, ya. Masih ingatkan kita bahwa hati yang keras, hati yang membatu. Walaupun ayat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tetapi sesungguhnya karena ini Al-Quran untuk orang-orang mukmin, pantas kiranya kita juga memuhasabah, introspeksi diri. Jangan sampai hati kita ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita mengeras. Karena sesungguhnya kalau hati ini mengeras, maka sulit sekali kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mengeras, kemarin kita sudah sampaikan bahwa hati itu akan cenderung kepada kematian. Artinya hatinya mati. Kalau sudah hatinya mati, sulit untuk, kalau bahasa Jawa itu sulit untuk dituturi, diomongi kayak apapun sulit. Karena sesungguhnya hidayah itu melalui hati manusia. Sehingga kalau hatinya mengeras, hidayah pun akan mental. Hidayah pun Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang hatinya mengeras seperti itu. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, malam ini kita akan kaji tidak kalah pentingnya tentang memahami bagaimana hati yang mati itu, hati yang berpenyakit dan hati sampai mati itu salah satu penyebabnya adalah kesombongan. Islam melarang sikap sombong. Syekh Salim Al-Hilali, beliau pernah mengatakan bahwa sikap sombong adalah memandang bahwa sesungguhnya dirinya di atas kebenaran, memandang bahwa dirinya di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Nah, karena itu Islam, agama yang sempurna dan paripurna, memberikan wawasan kepada kita bahwa sesungguhnya kita dilarang untuk memiliki sikap sombong. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana berakhlakul karimah, bagaimana berakhlak yang baik. Salah satu di antara sikap yang tidak terpuji adalah sombong. Di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 18, surat 31 ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kalian memalingkan muka kalian kepada manusia, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak suka kepada hambanya yang dia sombong dan membanggakan diri. Nah, pada ayat ini jelas bahwa sikap yang meremehkan orang, sikap yang berpaling kepada orang, sikap yang acuh tak acuh kepada manusia,
Dan sikap sombong itu adalah sikap yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa ayat yang lain diantaranya adalah surat An-Nahl ayat 23, surat 16 ayat 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya ingin sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ini terkait dengan bagaimana Islam memandang dengan masalah orang-orang yang memiliki sikap sombong itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar." Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, maukah kalian semua aku beritahukan tentang ahli neraka? Qalu bala, ya Rasulullah, kami ingin mendengarkannya. Qala kullu unulin, ya. Qala kullu utullin jawadin mustakbirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang yang menjadi penghuni neraka itu nanti adalah orang-orang yang memiliki sikap keras dan kasar, yang pertama. Yang kedua adalah tamak dan rakus, dan yang ketiga adalah sombong. Jadi tetap saja sombong ini akan berdampak kepada neraka, ya, akan mendapatkan azab neraka. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka. Inilah penghuni neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sombong ini adalah dosa pertama. Dosa pertama seorang makhluk, dosa pertama makhluk di muka bumi ini, ya, kepada Rabb-nya. Kita tahu bersama bahwa pertama kali yang memiliki sikap sombong, perilaku sombong adalah iblis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, kami mengatakan, kami merintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan. Iblis enggan. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena sombong, dan dia termasuk golongan yang kafir. Nah, dari sini jelas bahwa sesungguhnya iblis adalah makhluk pertama kali yang sombong. Nanti akan kita ketahui bahwa sombong itu dibagi menjadi dua, ya. Nah, mengomentari ayat ini Ibnu Katsir memiliki menukil pendapat daripada Qatadah, di mana Qatadah mengatakan iblis hasad kepada Adam, di mana Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hasad, dia tidak ingin, dia benci, dia iri, ya. Iblis mengatakan saya diciptakan dari api, dan api lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Disinilah awal dari sebuah kesombongan. Iblis mengatakan bahwa dia diciptakan dari api dan itu suatu yang mulia. Tidak pantas suatu yang mulia itu bersikap rendah diri kepada Adam yang diciptakan dari tanah. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi inilah makhluk pertama kali yang memiliki sikap sombong, ya, kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hakikat sombong itu apa? Sekarang kita tahu bagaimana Islam memandang sikap sombong, bagaimana ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sombong, dan siapakah makhluk pertama kali yang melakukan kesombongan. Dan sekarang hakikat kesombongan itu apa? Jangan-jangan kita berbicara cukup lama tapi kita nggak paham sungguhnya hakikatnya sombong itu ya apa sih, gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin.
tidak akan masuk surga. Siapa di antara kalian, kata Nabi, siapa di antara kalian yang ada di dalam hatinya itu memiliki sikap sombong, memiliki kesombongan, walaupun itu sekerat biji dzarrah. Coba, Masya Allah, sebesar biji dzarrah. Sebesar biji dzarrah itu seberapa? Saya kok nggak yakin di antara kita ini nggak pernah memiliki sikap sombong. Ya, la yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Ya. Man kana fi qalbi misqalu dzarrah. Siapa di antara manusia yang memiliki kesombongan walaupun itu sebesar biji dzarrah. Kemudian seorang sahabat bertanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna saubahu hasanan wa na'lahu hasanan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang dia memakai pakaian atau baju yang bagus, memakai sandal yang bagus? Kemudian Rasul menjawab, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, zat yang maha indah dan suka kepada keindahan. Kemudian Rasul mengatakan, al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya kesombongan itu bukan karena bajunya, bukan karena sandal barunya, bukan. Tapi kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Nah, dari sinilah Bapak Ibu dan saudara sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini kita lebih jelas lagi. Imam An-Nawawi mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa hadis ini, kata Imam An-Nawawi, mengandung maksud berisi larangan dari setiap muslim yang mukmin untuk memiliki sifat sombong, yaitu menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka, serta menolak kebenaran. Nah, jadi kita sudah paham ya hakikat kesombongan. Jadi hakikat kesombongan adalah yang pertama menolak kebenaran, yang kedua adalah meremehkan manusia. Siapapun yang menolak kebenaran, siapapun yang meremehkan manusia, itulah orang yang memiliki penyakit sombong. Itulah orang yang memiliki penyakit hati, dan itulah kesombongan. Jadi ada dua. Jadi sombong itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan, meremehkan manusia. Coba kita pelajari dulu. Yang pertama, sombong batarul haq, menolak kebenaran. Kalau ada orang yang tidak mau menerima kebenaran, kalau ada orang yang menolak kebenaran, kalau ada orang yang sama sekali menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, total dia menolak. Kalau dia seorang muslim, kemudian total dia menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, seluruhnya ditolak, maka dia telah menjadi kafir. Kemudian kalau ada orang Islam, dia menolak sebagian, kebenaran yang datangnya dari Allah, kebenaran datangnya dari Rasulullah SAW. Padahal ayat sudah disampaikan, hadis sudah disampaikan, tapi dia menolak sebagian. Maka dia tidak keluar dari kekafiran, tapi dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Azabnya dari mana? Karena kesombongannya itu. Karena menolak kebenaran itu, walaupun itu sebagian, dia tetap mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, jadi kita paham betul bagaimana sungguhnya sombong itu sesuatu yang amat sangat berbahaya. Yang pertama terkait dengan kesombongan kepada Allah, terkait kesombongan kepada Rasulullah, terkait kesombongan kepada menolak kebenaran. Kalau sudah menolak kebenaran itu berarti kan sombongnya itu bukan hanya kepada manusia, tapi kepada pemilik
syariat. Dulu ada orang yang dengan apa itu pasang badan, gambarannya gitu, pasang badan. Kalau sampai syariat Islam ini ditegakkan di muka bumi, ditegakkan di negara ini, saya pasang badan, tidak akan saya terima, saya tolak. Karena negara kita ini betul mayoritas, tapi kita tahu di sana ada yang beragama Kristen, di sana ada yang beragama selain Islam, ya. Jadi cukuplah apa yang ada ini, ya. Nah ini kan sudah belum apa-apa sudah pasang badan menolak. Berarti kan dia apa? Berarti kan dia sombong, nggak mau menerima kebenaran. Kita kaji dulu, kita pahami dulu, ya, kebenarannya kayak apa. Kita paham sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Rabb kamu, kebenaran itu datangnya dari Allah, kebenaran datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kalian ragukan kebenaran itu. Meragukan saja nggak boleh, apalagi menolak mentah-mentah, ya, seperti itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian yang kedua wa ghamtun nas. Jadi ini kesombongan terhadap makhluk, kesombongan kepada manusia. Nah, ini penyakit yang tidak bisa ditolerir. Karena itu saya yakin panjenengan semuanya kalau ada orang sombong pasti nggak suka. Iya enggak? Siapapun di antara kita yang hadir kalau ketemu orang sombong pasti nggak suka, Pak. Ya. Walaupun dia mampu, walaupun dia kaya, walaupun dia ahli ilmu, katakanlah. Kalau sombong karena meremehkan manusia itu. Sehingga tidak ada orang yang suka, ya. Jadi yang kita bahas yang kedua ini wa ghamtun nas, kesombongan terhadap makhluk, meremehkan, merendahkan. Kenapa meremehkan dan merendahkan ini muncul? Karena ada kebanggaan diri, karena ada kebanggaan pribadi, ya, yang menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Loh, coba, ya. Ada rasa bangganya itu. Kalau bahasa tauhid itu akunya. Karena akunya muncul. Padahal kita tahu bahwa semua yang ada, semua yang kita miliki ini hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang memahami seperti itu, tidak mungkin akan ada rasa sombong, nggak mungkin akan muncul akunya. Oh, ini masjid sebesar ini, masjid sebaik ini, kalau nggak aku, nggak mungkin ada. Nah, akunya muncul kan? Perjuangan ini sampai berhasil kayak begini, ya, kalau nggak ada saya di depan, nggak mungkin bisa seperti ini, bisa menghadirkan sekian banyak orang dan lain sebagainya. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, jangan sampai memunculkan rasa aku. Kalau muncul rasa akunya, itu tadi kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarrah min kibrin. Nah itu, sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi dari kesombongan, rasa akunya itu. Makanya ayo kita istighfari ketika kita memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Yang kedua, jadi wa ghamtun nas itu tadi meremehkan, merendahkan, yang itu muncul akibat kebanggaan diri. Kadang-kala juga ada orang yang meremehkan, menghina mereka dengan perbuatan dan perkataan, ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang meremehkan manusia, yang merendahkan manusia itu tidak cukup dengan perbuatan, dengan perkataan. Dengan perkataan mentah-mentah, kamu itu bodoh. Sejak dulu nggak pernah pinter-pinter ikut saya, bodoh. Kan merendahkan, padahal nggak ada orang bodoh itu sebenarnya, nggak ada, ya. Jadi merendahkan manusia, meremehkan manusia dengan perkataan mentah-mentah. Kamu bodoh, kamu itu tolol, kamu itu miskin, kamu itu macam-macam begitu, ya. Jadi kalau sudah kayak begitu, masya Allah, tidak boleh, Pak. Sampai Nabi mengatakan begini, bihasbi mri'in minasyarri
Jadi seorang itu cukup disebut dia jahat ayyah kira akhahul muslim. Jadi orang itu cukuplah seorang itu disebut jahat kalau dia sudah menghina saudaranya muslim. Jadi menghina itu kan bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, ya, bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan. Makanya hati-hati ketika kita naudzubillah ya, naudzubillah kalau ada orang yang merendahkan manusia. Karena sesungguhnya di antara kesombongan manusia itu bisa berawal dari sebab. Apa sebabnya dia kok gampang merendahkan orang? Apa sebabnya kok gampang dia meremehkan manusia? Bisa karena pangkat dan kedudukan. Bisa karena pangkat dan kedudukan yang dia terima, sehingga gampang merendahkan anak buahnya, sehingga gampang merendahkan bawahannya, sehingga dia gampang merendahkan dan meremehkan manusia karena kedudukan. Karena kedudukan. Biasanya orang kalau mohon maaf, kalau orang itu berangkat dari nggak punya, kemudian dia punya, berangkat dari katakanlah dia nggak punya jabatan, dia berkarir lama, kemudian dia punya jabatan sampai top leader, maka rasanya orang kayak begini ini pelajaran yang cukup berharga. Dari awal dia merangkak terus menjadi seorang pimpinan, tidak gampang dia meremehkan orang karena dia pernah menjadi orang yang di bawah, karena dia pernah menjadi orang yang nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan, ya. Dan mungkin dia terjaga dari meremehkan orang. Beda dengan orang yang tidak pernah merangkak dari bawah, tahu-tahu dia jadi seorang pimpinan. Nah ini bahaya. Bahayanya apa? Bisa-bisa dia meremehkan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan sebentar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi hati-hati kita terhadap potensi-potensi diri yang itu bisa menyebabkan kesombongan. Yang saya sampaikan tadi diantaranya adalah pangkat, kedudukan, ya, keturunan, itu bisa menjadikan orang bisa sombong. Jadi setan ini sangat mudah untuk mengusik hati manusia karena potensi yang dimilikinya. Jadi orang sombong itu bisa karena tubuhnya. Bagaimana itu bentuk mamanya? Karena kecantikannya. Orang gampang meremehkan manusia, gampang merendahkan orang lain karena sudah dia merasa dirinya cantik. Padahal di atas langit itu ada langit. Jadi kalau dirinya menganggap dirinya cantik, belum tentu menurut orang lain cantik. Ingat itu bahwa sesungguhnya kecantikan itu bisa menyebabkan manusia sombong. Ketampanan juga demikian. Tidak kalah hebatnya dengan kecantikan. Orang yang tampan, kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa merendahkan orang lain, bisa meremehkan orang lain. Warna kulit itu juga bisa, ya. Dulu, awal-awal dulu, ya, setelah perang dunia kedua, ya, mungkin juga sampai hari ini, bagaimana kulit putih itu sangat meremehkan kulit hitam. Padahal kemuliaan seseorang itu bukan karena tubuhnya, bukan karena fisiknya, tapi kemuliaan seseorang itu karena hatinya, karena takwanya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat jasadmu, tidak melihat tampan cantik kamu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu potensi-potensi ini harus kita syukuri, jangan sampai menjadikan seorang sombong. Di antara yang sering muncul itu kesombongan itu karena harta. Berapa banyak orang-orang dia bisa bertahan ketika miskin? Karena kalau sudah miskin, apa yang disombongkan? Tapi ada hadis Nabi, Allah tidak suka orang miskin tapi sombong. Loh, gimana orang miskin sombong itu? Wis miskin sombong, kalau kaya sombong masih mending. Ada yang dibikin untuk sombong. Ini miskin sombong.
Ya, ini miskin sombong. Sama dengan orang tua tetapi tidak semakin dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kemudian yang sering juga menghinggapi para ahli ilmu itu, tidak sedikit orang-orang yang memiliki ilmu itu sombong. Sombongnya di mana? Meremehkan orang. Kamu itu bodoh. Sejak dulu bodoh terus. Kita ingat bagaimana Imam Syafi'i memiliki seorang murid 39 kali disampaikan, 39 kali diingatkan, 39 kali diajari oleh Imam Syafi'i, nggak bisa-bisa. Tapi Imam Syafi'i sabar, dia ngajak untuk berdoa, ayo doa kepada Allah, siapa tahu Allah membukakan hati kamu. Subhanallah. Orang lain mengatakan bodoh, nggak nyambung-nyambung, tapi Imam Syafi'i tidak. Setelah dibuka, setelah dia doa, mohon petunjuk kepada Allah, kemudian Allah membuka hatinya. Allah membuka hatinya menerima petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, dan dia jadi seorang ulama besar. Nah, Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan sebuah kata-kata yang Masya Allah, ini perlu untuk direnungkan bersama, untuk dimiliki bersama, bahwa kesombongan yang paling buruk yang menimpa seseorang adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya. Kesombongan dengan harta, kesombongan dengan pangkat kedudukan, kesombongan karena tampan dan cantik, bagi Imam Az-Zahabi itu biasa, dosa. Tapi ada kesombongan yang ini lebih buruk, yang paling buruk yang menimpa seseorang adalah kesombongan karena ilmunya. Nah, ya. Jadi menganggap manusia nggak ada yang pintar, menganggap manusia bodoh. Bahkan dia yang paling benar itu kan dengan ilmu benarnya. Tidak ada yang paling nyuna di sini kecuali saya. Nah, itu diantaranya. Tidak ada yang paling nyuna di sini kecuali saya. Itu diantaranya. Tidak ada yang paling pintar di sini kecuali saya. Kelihatannya nggak ada. Nah, ini adalah kesombongan karena ilmu. Ini Imam Az-Zahabi mengatakan kesombongan yang paling buruk yang dimiliki oleh manusia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan sebentar. Hukuman pelaku sombong itu kontan. Hukuman pelaku sombong itu kontan. Pada seorang laki-laki, dia dekat dengan Nabi, kemudian dia minum dengan tangan kiri. Dia minum dengan tangan kiri, kemudian Nabi mengingatkan, tolong kalau minum pakai tangan kanan. Saya nggak bisa ya Rasul, saya dengan tanganku sendiri kok. Begitu gampangannya gitu. Saya dengan tanganku sendiri saya nggak bisa, ini tanganku sendiri. Langsung dia minum lagi sudah nggak bisa diangkat. Apa itu tangan kirinya sudah tidak bisa diangkat ke mulutnya. Minuman yang ada di tangan kirinya sudah nggak bisa dimasukkan ke mulutnya. Ini hukuman langsung dari Allah SWT karena kesombongannya itu. Dia sudah diingatkan dengan kebenaran oleh Rasulullah SAW. Ini Nabi langsung ini. Bukan manusia seperti kita yang menyampaikan hadis seperti ini, bukan. Tapi Nabi langsung mengingatkan. Akhirnya dia nggak bisa dengan tangan kirinya, nggak bisa diangkat. Ini langsung dikontan oleh Allah SWT. Ada orang yang kesombongan karena kedudukan, pangkat, derajatnya. Namrud kurang apa? Singgasananya seperti apa? Dibayar kontan sama Allah. Kesombongannya sampai dia mengatakan, saya ini Tuhan. Dia mengangkat diri sebagai Tuhan. Ya, sehingga dia nggak berkutik dengan seekor lalat yang masuk ke otaknya. Berhari-hari sampai dia mati. Karena makhluk kecil yang didatangkan oleh Allah SWT. Kesombongannya nggak ada artinya, kedudukannya nggak ada artinya, singgasananya nggak ada artinya. Firaun seperti apa? Kesombongannya melebihi batas, melampaui batas, sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya itu Rabb paling tinggi. Loh, dia ditenggelamkan oleh Allah SWT dengan bala tentaranya yang banyak. Ya, orang yang sombong langsung dibayar kontan sama Allah SWT. Ya. Makanya jangan sombong-sombong. Kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik manusia.
Kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyakit hati yang bisa mematikan hati manusia dengan sombong itu. Karena itu Bapak, Ibu dan saudara sekalian, bagaimana cara kita mengganti kesombongan itu? Dengan tawadhu, rendah hati. Dengan tawadhu. Inilah sikap yang harus dimiliki setiap orang yang merasakan bahwa semua itu, baik kekayaannya, kedudukannya, ketampanannya, kecantikannya, ilmunya, itu semua didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa apa-apa kecuali atas kehendak Allah. Dia nggak bisa datang ke sini atas kehendak Allah. Dia tidak punya ilmu kecuali atas kehendak Allah. Dia tidak memiliki pangkat derajat kedua kecuali atas kehendak Allah. Kalau sudah merasa semua itu datangnya dari Allah, pasti dia akan merasa tawadhu, rendah hati. Ya. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Tawadhu. Dan tawadhu ini penting, ya. Tawadhu ini buah dari apa? Buah dari ilmu. Jadi ada buah dari ilmu yang paling agung adalah tawadhu. Tawadhu adalah buah dari ilmu yang paling agung. Jadi ada orang ngaji, ikut majelis taklim, dia jadi orang ngerti, jadi orang yang ahli ibadah. Tetapi ada buah dari dia ngaji taklim, dia berduduk di majelis taklim, dia ngaji ilmu, dia mencari ilmu terus menerus. Yang paling tinggi adalah tawadhu. Ya. Tawadhu itu bagaimana rendah hati? Kita harus tawadhu terhadap kedudukan. Maaf, kita harus tawadhu terhadap syariat Allah. Kita harus tawadhu, tunduk patuh total terhadap Allah dan Rasulnya. Kita harus tawadhu kepada manusia, sebesar setinggi apapun kedudukan jenengan, sebesar apapun kekayaan jenengan, ya, setampan secantik apapun yang jenengan miliki, di hadapan manusia harus tawadhu. Ya, inilah Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Jadi penyakit hati yang parah juga, yaitu sombong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat tawadhu. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong yang dibenci, bukan hanya manusia, tapi Allah membenci orang-orang yang memiliki sifat sombong, dan Allah akan masukkan orang-orang yang memiliki sifat sombong itu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang tak terhingga manakala ada khilafan dan keliruan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kelemahan dari kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.